Pak Ustadz, saya kumur-kumur pakai es teh. Ya. Batal enggak? Batal enggak? Kumur-kumur, saya tanya kumur-kumur pakai es teh, batal enggak? Enggak, wong kumur-kumur. Pertanyaan saya, yakin cuman kumur-kumur? Wong jenengan sahur apa buku apa? Wudu ae ngerepno kan ceces. Gitu kan ya. Walah yo gitu kan ya. Ayo. Sekali lagi nggih, kalau itu ditelan batal. Kalau tidak telan ndak batal. Nangis batal ndak? Ndak ya. Segala sesuatu yang keluar itu tidak batal kecuali haid dan nifas. Kecuali haid dan nifas sama muntah yang disengaja itu batal. Selain itu sesuatu yang keluar tidak membatalkan. Selain itu sesuatu yang keluar tidak membatalkan. Tapi sesuatu yang masuk membatalkan. Memasuk kepada apa, Ustaz? Ya, sesuatu yang masuk lewat jalur tenggorokan atau sesuatu yang masuk menuju perut. Jalur tenggorokan tadi sudah paham ya, makan, minum, nelek tutup pulpen gitu kan ya, nelek botol kok telen, itu batal gitu kan ya. Apa pokoknya sembarang sekali kan lebokno nang di tenggorokan, batal. Nemu ono sandal Masya Allah ketemu kecoa kok kurma sama telen, nah itu batal. Ustaz rek frontal biar jenengan tahu pokoknya yang masuk tenggorokan batal. Yang masuk ke perut apa? Ayo. Infus. Kalau infus itu berupa makanan batal. Kalau infus itu berupa obat-obatan tidak batal. Sekarang saya tanya, vaksin itu makanan atau tidak? Berarti tidak batal. Apalagi segala sesuatu yang masuk perut ya. Sampai renang, terus pas renang wajahmu keselup obok gitu kan ya. Obok lek gitu kan ya. Melbu erung itu menyengaja renang memasukkan ke dalam hidung, artinya batal karena hidung ada sambungan ke perut. Ya, lagi telinga batal enggak? Enggak, pinter karena enggak ada sambungan ke perut. Dulu ulama zaman dulu dikira batal, Mas. Karena dulu belum ada ilmu medis yang menjelaskan telinga enggak ada hubungan dengan perut. Kalau sekarang sudah jelaskan telinga enggak ada hubungan perut. Jadi jenengan misalnya poso kalau bono kopi kepek yo gak kira batal. Wong gak mlebu keteng ana sampean kelempokan gara-gara koping dinino. Tahu kelempokan ya, kaken banyu. Ya paham gini, ilmu-ilmu gini itu penting, Mas. Sekali lagi penting. Kualitas puasa jenengan itu harus tahu. Oh, ini yang menyebabkan batal puasa. Ya, ayo saya tanyain, rukun puasa apa? Niat bagus. Apalagi? Ayo. Lu sik talah, sahur. Ayo rukun. Ayo apa? Google dadakno. Enteng gitu kan ya. Iki sore iki Anda itu pengikut 4 madzhab besar ya. Syekh Al-Googliyah, Syekh Al-YouTubiyah, Syekh Al-Instagramiyah, Syekh apa lagi? TikTokiyah. Ini ya. Duh, titik joget, overdosis rumah sakit, Mateo gitu kan ya. Saya tuh gregetan nyun saya ya, Mbak sekali lagi jenengan kalau sudah pakai jilbab jangan joget-joget tuh ya. Masya Allah, nggih, pokoknya jangan joget-joget. TikTok kan boleh, tapi tidak boleh joget. Ya, apalagi ada zaman sekarang lagu yang lagi viral itu ya, lagunya Upin Ipin itu. Ayang Susanti itu ya. Allahu Akbar itu ya. Ayo, apalagi? Rukunnya puasa satu nih, niat. Dan ingat ya, niat itu harus 3. Maksudnya 3 itu apa, Ustadz? Yang pertama, tabyid itu apa, Ustadz? Diniatkan pada malam hari atau maksimal sebelum adzan itu namanya tabyid. Terus yang kedua, ta'yin. Jadi, Ustadz, saya niat pas adzan Allahu Akbar terus niat, gak sah. Jadi niatnya sebelum adzan subuh. Oke, yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu apa, Ustadz? Ta'yin itu niat itu harus jelas. Poso apa sampean? Harus ngomong, ya Allah kula niat poso Ramadan. Nah, itu bener. Nek cuman kula niat poso apa? Poso akeh. Ono Senin Kemis, ono Daud, ono apa Sawal ya, ono Rejab, ono Sya'ban, ada Ayamul Bid ya, pertengahan bulan. Maka jelas ngomong, saya niat ya Allah kula niat poso Ramadan, titik. Ustadz, apa harus nawa itu? Enggak harus nawa itu. Yang penting dalam hati. Kula niat poso Ramadan, wis sah itu. Ya, saya ulangi ya. Tabyid tadi apa? Harus malam hari sebelum adzan. Ta'yin apa? Niatnya jelas. Terus yang ketiga yang penting, satu niat untuk satu hari. Jadi niat ya Allah kula niat saiki hari apa, Mas? Minggu. Ya Allah kula niat kangge benjing Senin. Aku tuh ngomong, ya Allah kaki Senin meneh. Gak iso.
Kula niat poso, gak iso kudu disebut gawe nggih meneh. Hanya Imam Malik yang mengatakan boleh. Selain itu ulama yang lain mengatakan tidak boleh. Hanya Imam Malik ngotot boleh. Kalau Imam Malik gini, boleh poso ini. Ya Allah, kula niat poso Ramadan full titik. Nah, itu sah. Enak ya nggih Maliki, enak. Memang pakai Maliki itu paling enak, bener. Kalau dalam bab puasa pakai Maliki paling enak. Bayangkan jenengan kalau tidak poso, ayo kalau selain Maliki, kalau tidak poso nanti gantinya gimana? Pakai kodo kan ganti mana ya? Kalau Maliki enak. Saya kalau ngapalin hukum fikih itu pakai pakai lagu. Apa itu Ustaz? Apapun makanannya, minumnya teh botol, sosro. Sama kalau dalam madzhab Maliki, apapun batalnya puasa Anda, bayarnya pakai fidyah. Maliki itu tidak ada kodok, fidyah enak Maliki. Tapi jenengan, Pak Ustaz, aku tak pindah Maliki. Sampean duduk India. Sampean yang ngomong gak nehi, acak enggak. Oh, sampean ngomong sarangi. Ya toh Mbak, sama ngomong sarangi, cinca, omo ngono toh. Ya, madhabmu itu kalau Asia itu rata-rata kalau enggak Syafi'iyah, Hanafiyah, antara dua itu. Jadi jenengan kalau enggak puasa harus qadha. Ini ya. Jadi Ustadz ilmu tentang puasa itu apa Ustadz? Minimal jenengan tahu. Oh ya bikin batal apa? Oh rukunnya puasa apa? Minimal jenengan tahu itu. Itu ya. Maka kata Imam Al-Ghazali, puasa level orang berpuasa level pertama adalah puasanya orang awam yang dia pikirkan adalah yopo carane gak batal itu. Terus ada level yang lebih tinggi Mas, yang lebih tinggi daripada ini. Apa itu Ustadz? Puasanya orang khususon. Siapa itu? Pahalanya lebih tinggi lagi. Siapa itu? Orang yang kalau puasa yang mikirnya bukan cuma batal puasa, tapi dia mikir yopo carane pahalaku gak batal, pahalaku gak hilang. Ustadz dalilnya di mana? Oh itu hadisnya Rasulullah, rubba shaimin haddu min siyami alju wal atos. Betapa banyak orang-orang berpuasa tapi cuma dapat lapar dan dahaga, tidak dapat pahala. Ini Rasulullah yang ngomong. Ustadz, siapa orang-orang yang kalau puasa tidak dapat pahala? Apa kata Rasulullah? Orang yang mulutnya ndak makan, mulutnya ndak makan, mulutnya ndak minum, tapi lisannya menyakiti orang lain. Ono koncomu dijak pengajian, pengajian yuk, wis tahu. Ini kan salah, tapi ya gak usah. Alun neraka, ya ndak usah begitu ya. Itu Anda menyakiti orang lain ya. Sama nak jak masjid, nama masjid yuk, wis tahu kapan? Idul Fitri. Dikira nama masjid itu cuma Idul, tapi jangan enggak usah komentarin. Munafikun. Enggak usah ya. Anda komentar seperti itu pahala posomu hilang. Nggih, Mbak ono kancamu biasanya gak nggae jilbab, terus nggae jilbab, namanya anyaran yo. Langsung amatir. Gitu kan ya. Gak usah dikomentari, Mas yo harusnya jilbab itu segitiga, dia segi 6, enggak apa-apa. Ya, Pak Ustadz gitu. Pak Ustadz, tapi kan kita itu mau mendakwai dia, Pak Ustadz. Kita mau mendakwai dia, ngajari yang benar. Kalimatnya itu harus yang baik. Jangan sampai kita berdakwah itu sama seperti menghukumi. Ini tak cerita nih. Gini, pernah dengar kalimat ini enggak? Ina medsos biasanya Facebook aja. Barang siapa yang seorang perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa menutup auratnya, selangkah demi selangkah dia menyeret ayahnya menuju neraka. Pernah dengar itu ya? Di Facebook biasanya atau di Instagram atau apa. Terus ada tulisannya hadis riwayat Bukhari non muslim gitu kan ya. Kok non muslim Ustaz? Karena ini hoak, maudhu, palsu. Saya sudah tanya kiai saya yang ahli hadis, palsu. Oke, andai kata ini benar, andai kata itu benar. Pertanyaan saya, Mbak, koncomu jilbaban kabeh. Saya tanya, temenmu jilbaban. Pertanyaan saya, temenmu yang enggak jilbaban itu ketika ngelihat tulisanmu kayak gitu, tersinggung enggak? Lara hati, loh, bapakku mlebu neraka. Dia pulang ketemu bapaknya, Pak, gak usah sembahyang apa? Bapak neraka. Loh, terus gimana cara dakwanya? Yang santun, yang lembut. Jenengan kader dakwah itu ada caranya. Gimana Ustadz? Temennya pas Ramadan pakai jilbab. Ya Allah Mbak, apa? Cek ayu nih sampai nggak jilbab. Ya Allah, panggileng aku, Masya Allah. Koyok Ralin Shah nih jilbab. Nah, ya koyok Jisoo Blackpink nih jilbab. Ya, atau Jisoo Blackpink ya, sing ini gue ya. Tet gitu kan ya. Allahu Akbar, ini urusan gerakan dance Korea apal jenengan. Tak takoki nama 25 nabi awal kapal. Ayo, 25 nabi sebutno. Ayo. Adam terus, Idris terus, Nuh terus, Hud, Saleh,
Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Isa, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Saya meneng Mas. Ayo sing liyane. Meneng Mas, apa sing liyane? Ilyasa, makanya tadinya Adam, Nuh, Idris, Soleh, Ibrahim, ngono to ben apal? Untung ana lagune, gak ana lagune mending gak apal jenengan. Karena ustaz kok gitu, aku takok mahasiswi, Mbak. Sebutkan nama-nama doa Nabi. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ilyasa, Musa, Isa, Muhammad Adam, Muhammad Nuh, Muhammad Idris sampai Muhammad kabeh. Muhammad akeh. Yen saya ya kenapa? Karena kalau urusan agama gak apal, nek urusan donya apal. Ayo Mbak tak takoki, sebutkan nama aktor Korea. Ayo, aja pura-pura gak apal, tak sawat mejo iki. Ayo, gak tahu aja pura-pura, ayo. Kan? Lee Min Ho, Kim So Hyun. Gitu kan dia. Song Joong Ki. Sing mari cerai terus rabi maneh. Ya. Ustadznya kok tahu. Awak dhewe dispatch kok. Ya. Ustadz saya enggak dispatch, Ustadz saya taunya Lambe Turah. Wah, ya padha ae ya. Anda kan yang Anda follow Lambe Turah sama Rempong Tante Juliet aku nyinyir gitu kan ya. Ustadznya kok tahu saya admin. Enggak ya. Astagfirullahaladzim enggak ya. Admin gitu kan ya. Enggak lah ya. Urusan agama gak apal, urusan ini anapal lah. Balik lagi, Ustadz katanya tadi jenengan orang itu tadi hadis Rasulullah ya, rubba shaimin haddo min siyami aljuwalatos. Betapa banyak orang-orang yang ketika berpuasa dia cuma dapat lapar dan dapat pahala. Apa itu? Orang yang puasa mulutnya tidak makan dan minum tapi lisannya menyakiti orang lain. Dalam bahasa fikih namanya ghibah. Pak Ustadz, aku gak ngerasani, jari sopo. Kita kan sering nek ngerasani ku gak nyangka. Nggak nyangka ya, ternyata Pak Ustadz itu sudah nyangka. Itu sudah nyangka. Pak Ustadz saya nggak ngerasani, iya gak ngerasani, melu longgo. Astagfirullah, dosa podo. Pahala poso ilang, masih melu longgo tok. Astagfirullah, ya Allah gak nyongko. Itu pahalanya hilang wis langsung. Longgo tok, itu longgo tok, gak melu ngomong. Kenapa? Karena Anda mendengarkan ghibah, makan ana rasa-rasan, poso, ayo ngali, tapu cangkemmu ya jangan ya. Kowe sing ditapuk temenmu. Nek ana rasa-rasan pergi. Pindah nggon aja, pindah nggon. Ayo pindah kono, rasani nang kono ya padha ae. Ya, Mbak rungono ya. Pahala puasa jenengan langsung irang gara-gara Makanya nyon sewu Mbak nyon sewu. Kenapa orang puasa itu mulutnya bau? Karena kata kiai saya, ustadz kayak guru ngaji saya bilang, Imran kamu tahu kenapa orang puasa mulutnya bau? Agar banyak mingkem. Kenapa mulutnya baru disuruh mingkem? Karena nek kakek ngomong, ya dia akan mengurangi pahala puasa. Mbak ayo kenapa Anda disuruh pakai jilbab iki klambi kok mencetat taket mau ya? Sebentar. Kan dong bisa ya? Bisa, suaranya masuk. Ini kenapa kok tiba-tiba mencetat ini klambi saya? Maksud iklannya ini ya dikasih orang ini bajunya. Saya tidak pernah Mas beli baju sendiri itu tidak pernah, serius. Baju takwa itu tidak pernah beli. Pokoknya habis ceramah dapat baju, kayaknya dari sini dapat enggak guyon ya, enggak lah minimal sarung gitu kan ya. Oh guyon sama aku dikira temen ini temen ya gak apa-apa ya. Ustaz iki maya kok guyon rek, saya orangnya seneng guyon ya. Baik gini, apa istilahnya, kenapa mbak-mbaknya itu jenengan disuruh pakai jilbab? Ayo Mbak, kenapa jenengan disuruh pakai jilbab? Oh ya, itu perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada alasannya, betul. Pokoknya itu perintah Allah dan Rasulnya, betul. Tapi ada hikmahnya. Kenapa? Ayo, jilbab kan suruh nutup kuping toh. Kenapa? Karena dosa jenengan itu di telinga. Nek ana wong rasan-rasan, ambek pura-pura nyapu toh. Ana tanggamu gegeran pura-pura nyapu toh. Ambek delok, ngono kan? Pura-pura nyapu toh sampai dibuat meneh, nyapu maneh. Ben kupingmu krungu toh. Nggih, itu mendengarkan aib orang, nggih, pahala posomu hilang. Makanya perempuan itu telinga disuruh ditutup. Mbak, perempuan itu salah satu dosanya lewat telinga dan kelemahan perempuan lewat gak percaya? Ayo Mas ngomong, Mbak, ya Allah, sampean hari ini kok beda ya? Ayo, masa saya ngono kan? Ayo nang jeding lawan Bu. Iya ta, aku tambah ayu ta ngono to. Gara-gara cuman kalimat, sampean kok beda. Itu mulut manisnya buaya gitu kan ya. Ini buaya.
langsung Anda terbuai. Makanya perempuan itu disuruh nutup teli karena dosa jenengan dari sana. Jenengan pasti protes, Ustadz, mosok sing dibahas wedok terus boyo laki-laki. Oke, mosok mbak-mbak toh. Ayo, Ustadz, kalau perempuan kalau laki-laki pahalanya hilang gara-gara apa? Ayo, kalau laki-laki pahalanya hilang gara-gara apa? Apa kata Rasulullah? Yang dia berpuasa tapi tidak menjaga pandangan. Salim-alime wong lanang ketemu wong wedok ayu, blebes. Ayo naradoyo, wih. Wih ya, astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Gitu kan dia. Ayo, loh, ini saya tanya teman saya yang psikolog. Kan teman saya psikolog nih, ya. Ini jangan duduk. Ini mbaknya jilbaban, lewat. Wayu lewat, seret, anggap aja Jiso. Aja Jiso, Jenny. Yang paling ayu siapa sih? Lisa. Yo Lisa, wis karepmu, yo. Aku soalnya Roni iku sing paling ayu Han Suhe soalnya. Yo Han Suhe yo. Han Suhe, kalau Han Suhe tahu? Oh, Han Suhe sama ini siapa? Yang main Alchemist of Soul itu. Go Yeon Jung. Nah, itu kan ya. Ustadz Roy ternyata. Mbak, saya juga nonton. Wah, aku langganan Netflix ya nonton drakor apa doa ya. Oh, Ustadznya penggemar drakor. Oh, bukan, ini survei buat dakwah. Wah, kayak gitu kan ya. Lo jamaah aku muslimat deh. Jamaah aku perempuan-perempuan. Lo ini gak diomongin drakor. Mereka bahasnya apa? Anda kan bahasnya drakor toh. Maka mau ndak mau seharusnya drakor. Kalau mas-masnya, ayo yang dibahas apa? Game sama anime kan. Makanya saya tahu game, saya tahu anime. Saya juga wibu. Apa? Attack on Titan, Naruto, apa meneh? One Piece, apa meneh? Shingeki apa? Saitama Sensei, apa meneh? Boku no Pico, apa meneh? Jujutsu Kaisen, apa meneh? Saya sih paling sekarang terakhir ngikuti cuma 2. Attack on Titan sama Saitama, itu 2 itu top favorit saya. Boruto sedang ngikuti, meskipun saya penggemar Naruto. Boruto enggak ngikuti, kenapa? Karena Naruto di nerf. Iya kan ya, oh mosok Pak Kades tadi kok yang ngono ya. Itu penghinaan. Ingat ya, gelar saya Pak Ustadz Naruto. Saya ini Hokage, direndahkan nonton itu ya. Masya Allah gitu ya. Balik. Ayo, masih nyun saya uye. Ono mbak-mbak nggih jilbab lewat. Ayo. Mas-masih biasa. Apa yang dilakukan mas-masih? Nonton. Ingat kan hadisnya Rasulullah, pandangan pertama hadiah, pandangan kedua dosa. Ini dia kali yang ngarek nomo geter gak ketip. Pertanyaan saya, ketika mbaknya sudah hilang, ayo, apakah sudah berhenti? Enggak, mbaknya hilang juga nih. Coba oyo, gitu kan dia. Dalam pikiranmu itu ada coba oyo. Kenapa? Ustaznya kok tahu? Aku roh pikiranmu, Ustaz roh aku. Karena aku juga lanang, gitu kan dia. Nyun sewu. Jenengan tahu Umar bin Khattab? Siapa Umar bin Khattab? Khalifah yang kedua, ya. Jenengan kalau baca sirah, Umar bin Khattab itu adalah manusia yang ditakuti oleh jin. Manusia yang ditakuti jin. Ya, suatu saat nyun sewu, ada orang joget-joget, Rasulullah ada di situ. Rasulullah diam aja. Rasulullah lihat itu ada setan, ada jin di situ banyak. Rasulullah diam. Terus Umar datang, Mas. Iku klomene tok muni. Klotak jine pelayan kabeh. Rasul terus ketawa. Giginya tuh kelihatan gitu. Terus Umar sini. Nggih Rasul. Kamu terlalu hebat. Saya dari tadi duduk di sini, jinnya itu masih banyak. Lah bunyi kelompenmu klotak jin saunakane melayu kabeh. Bayangno, muni kelompene Umar iku jin melayu. Coba kalau muni kelompen kita klotak apa jadi jin? Koncoku teko gitu kan ya. Nggih, lihat ya. Umar itu paling ditakuti jin. Umar itu paling ditakuti setan. Sekarang ceritanya mau apa namanya? Kuntilanak, lek gondol wewe, tak pocong, vampir, zombie, wedi ambe Umar. Umar tuh paling terkenal kendele. Kalau jenengan belajar riwayat tentang Sungai Nil tuh ya Umar yang menyelesaikan. Jinnya Sungai Nil itu melayu gara-gara Umar. Umar tuh terkenal ditakuti oleh jin. Umar tuh pernah ngomong sama sahabat gini, wahai sahabatku, aku kalau disuruh milih jalan di belakang harimau atau di belakang wanita, saya milih jalan di belakang harimau. Lu kenapa Umar? Karena kalau jalan di belakang harimau, paling banter aku gelut sampai harimau mati. Tapi kalau aku jalan di belakang wanita, anak panah setan masuk ke dalam mataku, langsung aku kena. Bayang no, iku Umar sing paling kendel, gak wani ya wong wedok. Kenapa? Itu nanti masuk ke dalam mata beliau kalah. Umar iku Mbak. Imam Syafi'i, tahu Imam Syafi'i ya, yang hafal hadis 1 juta. Kalau jenengan tahu Ustadz Hidayat yang mungkin ratusan hadis itu, Imam Syafi'i 1 juta hadis.
Dan itu pun besar, misalnya innamal amul biniat, ini diriwayatkan oleh ini, yang ini dapat cerita dari ini, dapat cerita dari ini, sampai 10 orang periwayat itu Imam Syafi'i hafal ngelontok nang gini. Bahkan Imam Syafi'i lewat pasar ono wong dodolan buku, tutupan buku nih, apa? Aku apal. Delok tok langsung scan, mripate iku saringan, ceting gitu kan ya. Apal langsung. Loh, betul Imam Syafi'i punya kelebihan itu. Delok iku langsung apal. Suatu saat lewat ini, Mas, nang pasar, boleh takoki, "Yai, Ustaz, napa?" Hafalanku hadis hilang atusan. Loh, apa? Ada apa? Nggak tahu. Mari takon biakmu. Wah, aku takut pasar ya Pak Ustadz, lapo mau cari-cari belanjaan no pasar, ono mbak-mbak roke kena angin, plung, ketok betis lho. Astagfirullah, kata Imam Syafi'i. Astagfirullah, itu Imam Syafi'i, nah gitu kan. Astagfirullah. Gitu kan dia. Didelok dosa gak didelok eman kan ngono ya. Kata Imam Syafi'i, kata gurunya, yo itu Syafi'i ya karena itu. Loh kenapa guru? Apa kata gurunya Imam Syafi'i? Beliau bilang gini, ilmu dan hati itu seperti cermin dan cahaya. Cahaya tidak akan masuk ke dalam cermin yang penuh kotoran, seperti ilmu tidak akan masuk ke dalam hati yang penuh dengan dosa. Makanya jenengan nek apalan kok gak apal-apalan, kakean nontok sing enggak. On. Ojo nuntu wae ya. Mas sampeyan ndelok wong edok ayu roke sawin-sawin nang mall londok. Ojo. Astagfirullah. Gitu kan ya. Tapi ditontok. Paham nggih? Yang kayak gini pahala puasamu hilang. Ya, hadis Rasulullah tadi, rubba shaimin haddu min siyami alju wal atos. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia pahala puasanya hilang. Kalau laki-laki karena pandangan, kalau perempuan karena sama teli. Sama satu lagi Mbak, celali gak cuma niki ambek iki, ono seperangkat meneh apa? Jempol. Karena sekarang hibah itu pakai jempol. Sing dirasani gak dilebono grup WhatsApp, sampean gawe grup WhatsApp. Ya, ajar pleng itu kan ya. Kowe nek ngrasani gurumu kan gawe grup WhatsApp. Guru laknat itu kan. Astagfirullah, kayamu nang kene astagfirullah. Ada Pak Guru guyu malah Pak Guru iki. Wis paham nggih? Itu yang ketiga. Saya tak ulang. Tadi kata Imam Ghazali apa? Puasa yang level pertama apa? Puasa orang awam. Siapa itu? Orang yang dipikirkan cuman supaya tidak batal. Yang kedua, puasa orang khusus, yaitu yang dia pikirkan bukan cuma tidak batal tapi supaya pahala puasanya tidak hilang. Terakhir kata Imam Ghazali, ini level paling tinggi. Ini level paling tinggi. Apa itu Ustadz? Puasanya orang spesial. Apa itu Ustadz? Yaitu puasanya orang yang dia tidak hanya menjaga supaya tidak batal, dia bukan hanya menjaga supaya tidak pahalanya hilang, dia menjaga perasaan cintanya sama Ramadan. Ustadz, maksudnya perasaan cinta sama Ramadan itu gampang ngeceki. Jenengan cinta atau enggak sama Ramadan gampang ngeceki. Di mana Ustadz? Terawih. Gampang. Nek terawih di 10 hari pertama masih penuh, itu belum ujian, burung ketok. Tapi nek pertengahan mulai hilang, itu kelihatan itu. Itu berarti tidak cinta sama Ramadan. Nek cinta be Ramadan niku 10 hari kedua, 10 hari ketiga saya tetap di masjid terawih. Itu namanya cinta sama Ramadan. Ustadz, kenapa jangan cerita? Kita tak cerita nih. Handphone paling larang saiki apa, Mas? iPhone piro? 14 ya, apa? Pro Max. Iya bener gak sih? iPhone apalah tidak tahu ya, pokoknya itu ya. Gini, iPhone 28 wis mbuh nanti gini ya. Apa RAM-nya 520 GB wis. Jebol kan ya. Main Genshin Impact, nek main Genshin Impact ABC kill ini gitu kan ya. Saking kuatnya ya apa handphone itu. Gini. Jenengan dikasih bapak jenengan. Tak tukono handphone iPhone Pro Max 28. Seneng ora? Seneng. Oke, hari pertama seneng handphone iku dideloki dilus turu diwowo ngono kan ya. Seneng. Oke, hari kedua saya seneng. Hari ketiga saya seneng. Saulan saya seneng. Rongulan biasa. Telungulan blenger. Petangulan ono sing anyar, tertarik sing anyar. Kenapa? Karena semakin sering akhirnya menjadi sama Ramadan begitu. Bendino jenengan traweh, jenengan poso, akhir Ramadan kerasa biasa, gak ada perasaan cinta. Gak ada perasaan seneng ngono ndelok Ramadan. Beda ambek bocil lho ya. Bocil itu sampai hari terakhir pun dia tetap seneng. Satu, bukan dari itu. Karena bocil hatinya bersih. Makanya ketemu Ramadan seneng. Loh, serius Mas, aku gak guyon. Permisi nggih. Yuk, kita cerita nih bahwa yang namanya itu apa sikap itu tergantung mindset. Salah satu mindset gini. Udan deres. Jenengan budal sepeda motoran.
Entah itu bapak-bapak kerja, mau ngajar atau jenengan sekolah sepeda motoran. Nek udan deres, dalam pikiranmu apa? Udan maneh ya, banjir maneh, macet maneh, sepatu ganti maneh, ngono toh? Itu jenengan. Ayo, bocil, ayo bocil. Anak senja nek udan deres. Oh, seneng dia. Sungguh derasnya hujan ini tidak seperti derasnya hatiku padamu. Ya. Anak senja nek ketemu udan seneng. Oke, sekarang bocil nek ketemu udan. Gak cuman seneng, bahagia. Nek udan, ya Allah, gitu ya. Ketemu pancuran, ya padahal kayak teleke gitu kan dia. Bayangkan, hujannya sama, sikapnya beda sama. Ada orang ketika Ramadan sampai 10 terakhir tuh hatinya tetap berdebar, seneng sama Ramadan. Dia tetap semangat ngaji, semangat tarawih karena cinta sama Ramadan. Lah kalau kita 10 hari kedua, 10 hari terakhir wis gak ketok nang masjid, berarti kita belum masuk level ketiga. Kita belum bisa menjaga cinta kita sama Ramadan. Ingat ya, Ramadan jangan disamakan seperti bulan-bulan yang lain. Ramadan itu spesial. Ustadz kok bisa spesial? Karena Ramadan punya satu malam yang gara-gara satu malam itu jenengan isok ngalakno umatnya Nabi Nuh. Jenengan tahu nggih, nabi yang umurnya paling panjang Nabi Nuh, 1600 sekian, ada yang bilang 1700. Nabi Nuh dakwah 950 tahun. Yang ikut beliau itu 80 kakak. 80 kakak itu anggap aja kakak wong papat, berarti 320 orang. 950 dakwah, yang naik ke kapal itu yang selamat 320 orang. Itu Nabi Nuh kalau misalnya di Twitter atau di Instagram tidak centang biru. Kayak song swipe. Nabi Nuh, tapi Nabi Nuh, makanya ini pengajaran buat saya para kiai, para ustad. Kalau kiai misalnya pas ceramah sing teko mek papat 5 gak boleh sambatan. Nabi Nuh itu 950 tahun ceramah, saya mek melu cuma 320. Nabi Nuh ndak ada sambatan. Maka kalau ada kiai, ustad, guru ketika ngajar murid mek titik gak boleh sambatan. Wong Nabi Nuh kok ngono kok follower titik. Oke ya, lanjut. Nabi Muhammad ngomong, "Ya Allah, iki enak umatnya Nabi Nuh, ya Allah, ibadahnya 150 tahun, poso ping 150 tahun, sholat ping 150 tahun. Lah umatku ya Allah mek 70. Wes 70 cili-cili bisanya gitu ya. Umatnya Nabi Muhammad kan kecil-kecil. Maka Rasul bilang, ya Allah berikanlah kena umatku kemuliaan. Apa kata Allah, akan aku kabulkan, yaitu tadi inna anzalna fi lailatul qadar. Ada turun lailatul qadar yang khairum min alfi syahri, pahalanya lebih baik dari 1000 dibagi rolas 83,333, anggapnya 84. Berarti jenengan sholat ping pisan Lailatul Qadar, ping pisan tok iku dianggap sholat 84 tahun. Ping pisan tok lho Lailatul Qadar, dani oleh ping 10. Berarti oleh 830 tahun, sembahyang 830 tahun. Masih batumu gak ireng wis akeh iku. Dengkulmu, kalau Rasulullah sholat kan dengkulnya lecet. Jenengan cek di hadis-hadis itu, Rasulullah kalau sholat itu dengkulnya lecet. Sampai Aisyah bilang, wahai suamiku, Allah itu sudah mengatakan engkau itu pasti masuk surga. Kenapa sholatnya sampai lecet-lecet begitu? Saking suwini nek ruku sampai sujud. Apa kata Nabi Muhammad? Tidakkah engkau ingin punya suami yang disebut hamba yang suka bersyukur? Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Sembayang sampai dengkule lecet. Sampai nek sembayang apa nek sing lecet? Gak ono. Pone sembayang Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam, hilang. Ayo sapa sing nang kene nek sembayang 5 menit? Aisyah ndak ngomong tarawih, sembayang dhewe 5 menit. Ayo. Gak pakai zikir ya, sembahyang tok 5 menit suwi ini, 5 menit. Ayo sani. Ora mungkin sembahyang sak menit tok. Ayo nek maci. Wala dolin amin. Ayo baca surat apa? Kul wallahu ahad. Ya, surat terpanjangmu kan cuma 3. Kul wallahu ahad, inna atoina wal asri. Iya kan dia. Untung Allah itu Maha Pengasih, wis gak apa-apa nek jare malaikat idem bolak-balik wis tau ngene kok njaluk surga. Tapi untung Gusti Allah itu Rahman Rahim, wis gak apa-apa pokoke maca ayat gak apa-apa sapi. Nggih nyun sewu nggih. Kenapa saya cerita seperti ini? Itu kelihatan kualitas kita mencintai Ramadan atau tidak. Jadi Ustadz sekarang perai, Ustadz kita pengen dapat Lailatul Qadar. Langsung ke poinnya. Kita pengen dapat Lailatul Qadar, Ustadz terus gimana? Ya sudah, seperti yang dicontohkan Rasulullah pada 10 malam terakhir Ustadz kalau tidak bisa itikaf. Nah ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan yang dikutip oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Apa itu Ustadz? Hujan ya? Iya benar hujan. Oh ya sudah tidak apa-apa. Ya sandal sepatu dimasukkan yang anu. Tidak apa-apa, barokah ya. Allahumma sayyiban nafi'an. Semoga hujan ini jadi barokah buat kita semuanya. Oke lanjut. Ustadz gimana hadisnya kata Rasulullah diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dikutip oleh Imam Syafi'i begini.
Nek jenengan terpaksa memang tidak bisa itikaf, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka dia telah mendapat setengah pahala Lailatul Qadar. Sholat isya berjamaah di masjid, dia dapat setengah Lailatul Qadar. Dan barang siapa sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia telah mendapat penuh pahala Lailatul Qadar. Artinya apa? Kalau misalnya jenengan tidak bisa traweh, terpaksa tidak bisa ikut itikaf, ya wis, pokoknya isya jamaah nang masjid, subuh jamaah nang masjid. Contoh jenengan kerja pulang atau sekolah pulang, itu mesti dalam perjalanan ada di sak mandeko sembahyang nang masjid pinggir dalan. Ojo nang tengah dalan yo, tubruk wong pinggir dalan ya. Salat isya di sana jamaah wis mulai. Pokoknya ojo sampai di 10 malam terakhir ini tidak ikut salat isya tidak ikut salat maghrib subuh berjamaah. Karena itu dalilnya dari Rasulullah, diriwayatkan oleh Utsman bin Affan dalam kitab Al-Ummnya Imam Asy-Syafi'i. Gitu nggih. Subuh berjamaah, isya berjamaah. Saya ulang, kata Imam Ghazali, ada 3 klasifikasi orang berpuasa. Yang pertama, orang puasanya orang awam atau biasa. Yang kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang spesial. Baik, saya rasa itu cukup. Monggo kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah tidak ada pertanyaan, kita bisa percepat buka puasanya. Gitu kan dia? Enggak ya. Monggo silakan. Yuk.